Kisah Abu Nawas yang anti hujan. Dikisahkan, sejak peristiwa penghancuran barang-barang di istana oleh Abu Nawas yang dilansir oleh Baginda Raja Harun ar-Rasyid, saat itu pula Baginda Raja sangat kesal dan ingin bersegera untuk menangkap si tersangka, yaitu Abu Nawas, agar dijebloskan ke dalam penjara karena ulah dari tingkah lakunya. Sudah menjadi hukum bagi siapa saja yang tidak sanggup melaksanakan titah Baginda Raja, apalagi sampai membangkang kepada sang raja. Maka tak disangsikan lagi bahwa ia akan mendapat hukuman. Baginda Raja tahu bahwa Abu Nawas amat begitu takut kepada beruang. Suatu hari, Baginda Raja memerintahkan prajuritnya untuk menjemput Abu Nawas agar bergabung dengan rombongan Baginda Raja berburu beruang. Abu Nawas merasa takut dan gemetar, tapi ia tidak berani menolak perintah dari Baginda Raja. Dalam perjalanan menuju ke hutan, tiba-tiba cuaca yang cerah berubah menjadi mendung beraroma kegelapan. Seketika Baginda Raja langsung memanggil Abu Nawas. Dengan penuh takzim dan rasa hormat, Abu Nawas pun mendekati Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, tahukah mengapa engkau aku panggil?" tanya Baginda Raja tanpa sedikit pun senyum di wajahnya. "Ampun tuanku, hamba belum tahu," jawab Abu Nawas dengan polosnya. "Kau pasti tahu bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Hutan masih jauh dari sini. Kau kuberi kuda yang lamban, sedangkan aku dan pengawalku akan menunggangi kuda yang cepat. Nanti, pada waktu makan siang, kita semua harus berkumpul di tempat peristirahatanku. Bila hujan turun, kita harus menghindarinya dengan cara apapun, supaya pakaian kita tetap kering. Sekarang, mari kita berpencar," kata Baginda Raja menjelaskan. Kemudian Baginda Raja dan rombongannya mulai bergerak dan berpencar. Abu Nawas kini tahu bahwa Baginda akan menjebaknya. Lalu ia memutar otak dan mencari akal bagaimana caranya agar baju dia tetap kering saat sampai di peristirahatan sang Baginda. Dan ketika Abu Nawas sedang berpikir, tiba-tiba hujan pun turun. Begitu hujan turun, Baginda Raja beserta rombongannya bersegera memacu kuda mereka untuk mencapai tempat perlindungan yang terdekat. Tetapi karena derasnya hujan, Baginda Raja dan para pengawalnya basah kuyup. Ketika waktu makan siang tiba, Baginda Raja bersegera menuju tempat peristirahatan. Belum sempat baju Baginda Raja dan para pengawalnya kering, Abu Nawas datang dengan menunggang kuda yang amat lamban. Baginda Raja dan para pengawalnya seketika terperangah, terkejut dengan kebingungan, karena baju Abu Nawas tidak basah sama sekali. Padahal, dengan kuda yang paling cepat pun, Baginda Raja dan pengawalnya tidak bisa mencapai tempat berlindung yang paling dekat sekalipun. Pada hari berikutnya, Abu Nawas diberi kuda yang paling cepat, yang kemarin ditunggangi oleh Baginda Raja. Kini, Baginda Raja dan para pengawal-pengawalnya menunggangi kuda-kuda yang lamban. Setelah Abu Nawas dan rombongan kerajaan berpencar, hujan pun turun seperti kemarin. Kini hujan lebih deras lagi. Baginda Raja dan para pengawalnya lagi-lagi basah kuyup karena kuda mereka sangat lamban daripada yang kemarin. Pada waktu makan siang tiba, Abu Nawas pun tiba di tempat peristirahatan lebih dulu daripada Baginda Raja. Kemudian, Abu Nawas menunggu Baginda Raja. Selang beberapa saat, Baginda Raja dan para pengawalnya tiba dengan pakaian yang basah kuyup. Melihat Abu Nawas dengan pakaian yang tetap kering, seolah tidak terkena hujan atau memang ia adalah manusia anti hujan. Saat itu pula Baginda Raja menjadi penasaran dibuatnya. Beliau tidak sanggup lagi menahan keingintahuannya selama ini. Beliau kemudian bertanya kepada Abu Nawas,
Terus terang saja, bagaimana cara kamu menghindari hujan, wahai Abu Nawas? Sedangkan aku dengan kuda yang cepat sekalipun tidak sanggup untuk mencapai tempat berteduh terdekat, apalagi dengan kuda-kuda yang lamban ini. Kemudian Abu Nawas menjawab, "Mudah tuanku yang mulia. Hamba sebenarnya tidak melarikan diri dari hujan. Tetapi begitu waktu hujan turun, hamba secepat mungkin melepas pakaian hamba dan bersegera melipatnya, lalu mendudukinya. Ini hamba lakukan sampai hujannya berhenti," kata Abu Nawas. Diam-diam Baginda Raja akhirnya mengakui kecerdikan dan kecerdasan daripada si Abu Nawas ini.